Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Fitri Eka Dewi dari kelas PSIK 7B kelompok B1 NIM 17 10 20 10 81. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi praktikum keperawatan kritis. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring hemodinamik dan prosedur pemasangan set monitor kepada pasien. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai monitor hemodinamik. Jadi monitor itu apa sih? Nah, monitor itu suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui perubahan dari suatu keadaan atau efek dari suatu tindakan yang sudah dilakukan. Nah, hemodinamik itu apa? Jadi, hemodinamik sendiri itu merupakan suatu ilmu tentang tekanan, aliran, dan pergerakan darah di mana tergantung dari jantung dan hasil dari pergerakan darah melalui sistem kardiovaskuler. Nah, dari kesimpulan tersebut, jadi monitoring hemodinamik ini merupakan suatu langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengetahui fungsi organ pasien. Nah, untuk tindakannya di sini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara invasif, yaitu dengan cara memberikan intervensi kepada organ pasien secara langsung. Dan yang kedua yaitu dengan cara non-invasif, yaitu tidak memberikan intervensi secara langsung kepada organ pasien. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur monitoring hemodinamik dengan cara yang invasif. Jadi di sini cara invasif itu dengan cara melalui atau memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah atau rongga tubuh. Nah, di sini juga mempunyai kelebihan untuk metode invasif, yaitu hasilnya lebih akurat, kontinu, dapat melihat gelombang tekanan, dapat mendeteksi perubahan tekanan. Jadi yang tidak dapat terdeteksi dengan menggunakan metode invasif di sini dapat terdeteksi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk optimal terapi. Nah, selain kelebihan juga terdapat kekurangan dari metode invasif ini. Untuk kekurangannya yaitu menambah resiko komplikasi, perlu latihan khusus, mungkin salah informasi karena salah alat dan mahal. Nah, di sini adapun indikasi dari monitoring hemodinamik. Jadi yang pertama yaitu adanya shock, yang kedua AMI dan gagal jantung, yang ketiga yaitu ada edema paru, yang keempat yaitu ada pasca operasi jantung, yang kelima yaitu penyakit kutub jantung, yang keenam tamponade jantung, yang ketujuh gagal nafas akut, yang kedelapan hipertensi, dan yang kesembilan yaitu sarana untuk resusitasi cairan, mengetahui reaksi pemberian obat. Nah, di sini adapun parameter dari hemodinamik. Nah, yang pertama yaitu tekanan vena sentral, yang kedua tekanan arteri pulmonalis, yang ketiga tekanan kapiler arteri ulomonalis, yang keempat yaitu ada tekanan atrium kiri, yang kelima tekanan ventrikel kanan, yang keenam curah jantung, yang ketujuh yaitu tekanan arteri sistemik atau tekanan darah. Nah, di dalam monitoring hemodinamik ini juga terdapat komplikasi. Adapun komplikasi yang bisa terjadi dari pemasangan dan monitoring hemodinamik invasif. Yang pertama yaitu adanya infeksi, yang kedua yaitu disritmia, yang ketiga yaitu pneumo, yang keempat yaitu emboli udara, yang kelima tromboplebitis, dan yang terakhir yaitu tamponade pericard. Nah, tujuannya apa sih dilakukan pemasangan monitoring hemodinamik? Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kondisi pasien, yang kedua yaitu untuk mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan yang sudah diberikan, yang ketiga yaitu untuk membantu menentukan diagnosis medis khususnya bagi dokter. Selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai pembuluh darah di dalam tubuh dan kemampuan jantung untuk memompa darah. Untuk tujuan selanjutnya yaitu untuk mengumpulkan data, selanjutnya untuk mendeteksi sedini mungkin kelainan atau gangguan yang terjadi. Yang terakhir yaitu untuk menentukan langkah yang segera diambil secara tepat dalam rangka mencegah terjadinya perburukan keadaan pasien.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang biasanya digunakan untuk monitoring hemodinamik. Yang pertama yaitu ada satu set beset monitor. Di dalam alat ini kita dapat mengetahui beberapa informasi dari kondisi pasien. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan atau mengetahui EKG untuk aktivitas kelistrikan jantung pasien. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui tekanan darah, baik itu tekanan sistol maupun diastol. Yang ketiga yaitu MAP atau mean arterial pressure, di mana yaitu menunjukkan kondisi perfusi darah ke organ jantung. Selanjutnya kita dapat mengetahui frekuensi nafas per menit pasien, kita dapat mengetahui denyut nadi pasien, kita dapat mengetahui saturasi oksigen dan temperatur suhu pada pasien. Nah, untuk alat yang kedua yaitu ada spiring pump. Jadi, spiring pump ini untuk memasukkan cairan atau obat-obatan ke dalam tubuh pasien yang dapat kita atur secara otomatis, baik itu jumlah dan waktu pemberiannya. Yang ketiga yaitu ada infus pump. Nah, di sini fungsinya infus pump ini untuk memasukkan infus ke dalam tubuh pasien dan secara otomatis dapat kita atur baik jumlah maupun waktu pemberiannya. Yang keempat yaitu ada pull oximetris. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui saturasi oksigen di dalam darah dengan cara memasangkan pada jari pasien dan dihubungkan ke alat beset monitor. Yang kelima, di sini ada ventilator, yaitu merupakan suatu alat bantu nafas secara mekanik yang ditujukan pada pasien dengan gagal nafas dan kondisi nafas tidak adekuat. Yang keenam yaitu ada stetoskop. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan prosedur alat beset monitor kepada pasien. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama yaitu ada 3 buah elektroda, yang kedua HEPA-PIC atau plester, di sini fungsinya untuk menempelkan suhu. Yang ketiga yaitu ada 1 set beset monitor. Nah, untuk tahapan pemasangannya, yang pertama yaitu kita memasangkan elektroda kepada pasien dengan 3 sadapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata letak pemasangan elektroda kepada pasien. Karena saya tidak ada probandus, maka saya menggunakan gambar untuk menjelaskannya. Yang pertama yaitu kita pasang elektroda yang berwarna merah. Di elektroda yang berwarna merah ini diberikan keterangan huruf R yang artinya right atau kanan. Jadi kita pasang di sebelah kanan. Untuk letak pemasangannya yaitu di interkosta 2 atau juga bisa di interkosta ketiga. Misal kita pasang di interkosta kedua. Lalu yang kedua yaitu kita pasang elektroda yang berwarna kuning. Di elektroda yang berwarna kuning ini diberikan tanda huruf L yang artinya left, yaitu kiri. Jadi sadapannya itu di interkosta sebelah kiri, yaitu bisa di interkosta kedua ataupun di interkosta ketiga. Jadi kita sejajarkan, yaitu misal kita pasang di interkosta kedua. Lalu yang ketiga yaitu kita pasang elektroda yang berwarna hijau. Jadi ini merupakan sadapan perut, ditandai dengan huruf F, ditempatkan di area rusuk terakhir atau di atas perut. Nah, jadi bisa dipasang di sebelah sini, di atas perut, untuk sadapan yang ketiga atau elektroda yang berwarna hijau. Nah, ini untuk contoh apabila dipasang di probandus secara langsung, yaitu ini elektroda yang berwarna merah ini dipasang sekitar di interkosta kedua, lalu yang sebelah kiri itu ada elektroda yang berwarna kuning, ini juga sama-sama dipasang sekitar di interkosta kedua. Dan yang ketiga yaitu ada sadapan perut atau elektroda yang berwarna hijau itu dipasang di atas perut, jadi di sini. Baik, akan saya lanjutkan untuk prosedur selanjutnya setelah dipasang elektroda, yaitu kita pasang tensi di lengan pasien, yaitu untuk mengukur tekanan darah pasien. Langkah selanjutnya setelah kita memasang tensi yaitu kita pasang suhu, di mana ada sensor, lalu kita tempelkan di bagian aksila atau ketiak pasien, dapat ditempelkan menggunakan HEPA-PIC atau plester. Selanjutnya yaitu kita pasang sensor SpO2 di jari pasien. Selanjutnya setelah selesai kita periksa untuk secara keseluruhan, lalu kita nyalakan beset monitor, kita lakukan pengaturan.
Jika sudah dilakukan pengaturan di layar beset monitor, maka akan muncul beberapa kolom di layar. Yang pertama yaitu ada kolom 1 dan kolom 2, itu berisi informasi merupakan HR atau heart rate, yaitu denyut jantung dan nadi per menit. Di kolom ketiga yaitu ada NIBP atau non-invasive blood pressure. Jadi di sini tekanan darah baik itu sistolik maupun diastoliknya. Nah, untuk yang kolom keempat ini menunjukkan saturasi oksigen. Untuk kolom yang kelima itu menunjukkan respirasi atau pernafasan pasien, dan untuk kolom yang keempat yaitu menunjukkan suhu pasien. Itu tadi penjelasan mengenai monitoring hemodinamik dan prosedur untuk pengoperasian alat beset monitor. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.